Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pencatatan dokumen transaksi pada UD Mudah Hasil, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pencatatan dokumen transaksi nomor 10. Ya, kita lanjutkan untuk proses pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal khusus. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya akan coba bagi layarnya seperti ini jadi dua untuk mempermudah proses pencatatannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, seperti biasa, jika ada bukti pengeluaran kas itu pelunasan faktur, berarti ini mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Nah, adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang yang pertama, kita akan catat di jurnal pengeluaran kas atau case payment journal. Kita langsung masukkan di sini tanggalnya, tanggal transaksi itu tanggal 18 dengan nomor BKK 12-4. Di sini kita membayar utang kepada PT Putra. Oke, langsung saja di sini kita mengeluarkan kas, kita isi dari sisi sebelah kredit. Kita mengeluarkan kas itu 157.510. Oke, karena untuk membayar utang dagang, maka otomatis di sisi debit kita masuk kolom akun payable sebesar 157.510.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bukti pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka setelah kita catat di jurnal pengeluaran kas, di sini kita lihat karena adanya pembayaran utang dagang, maka utang dagang kita berkurang 157.510. Nah, adanya pengurangan utang dagang ini yang akan kita posting di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable di sini. Kita cari di sini, kita membayar kepada PT Putra, berarti kita masuk ke buku besar PT Putra. Oke, kita masukkan tanggalnya. Oke, kita akan masukkan adanya pelunasan utang tadi dari jurnal pengeluaran kas, yaitu cash payment journal. Di sini kayak CPG di sini. Nah, di jurnal pengeluaran kas tadi akun payable ada di sisi sebelah debit, yaitu 157.510. Sehingga di buku besar pembantu utang juga kita akan posting di sisi sebelah debit di kolom posting ini. Kita masukkan ke sini nilai yang sama, kemudian baru kita akumulasi dengan saldo sebelumnya. Oke, sebelumnya kita punya utang 200.245.000, kemudian tanggal 18 ini kita membayar, kita membayar 157.510, sehingga kredit ketemu debit, maka kita kurangkan di sini 200 sekian juta dikurangi 157 juta sekian. Sehingga hasilnya dapatlah 42.735.000. Ini adalah sisa hutang kita kepada PT Putra. Oke, itu jika ada pengeluaran kas. Yang pertama tadi kita catat pengeluaran kas ini di jurnal pengeluaran kas, kemudian atas adanya pengeluaran utang dagang dari jurnal pengeluaran kas, kita posting ke buku besar pembantu utang ini. Oke, lanjut ke dokumen nomor 12, ada faktur. Kopnya perusahaan orang lain. Itu berarti ini bisa kita simpulkan adalah pembelian secara kredit. Oke, karena pembelian secara kredit, maka yang pertama adanya pembelian secara kredit ini akan kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Oke, langsung saja kita masukkan tanggal transaksinya tanggal 22 dengan nomor bukti adalah A17, kita membeli kepada PT Mandiri. Oke, kemudian kita masukkan nilai pembelian di kolom merchandise inventory. Ini kita ambil dari total harga yaitu 235 juta dengan PPN di sini adalah 25.850. Kemudian beban angkut freight paid di sini tidak ada, sehingga langsung saja kita jumlahkan total pembelian ini merchandise inventory ditambah PPN income, maka jadilah hutang dagang kita kepada PT Mandiri ini, yaitu 260.850.000 sesuai dengan yang ada di dokumen ini. Oke, kemudian setelah kita catat di jurnal pembelian, maka karena pembelian kredit muncul utang dagang ini. Nah, munculnya utang dagang ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable di sini. Ya, di sini kita membeli kepada PT Mandiri, berarti kita masuk ke buku besarnya PT Mandiri. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 22. Oke, tadi kita akan memposting dari jurnal pembelian atau purchase journal. Di sini PJ.
Nah, di purchase jurnal tadi, ini utang dagang muncul di sisi sebelah kredit ya, yaitu 260.850 sehingga jumlah hutang dagang itu akan kita posting di buku besar pembantu utang pun di sisi sebelah kredit yaitu sebesar 260.850.000. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya saldo sudah tidak ada karena ada pelunasan sehingga otomatis tanggal 22 ini atau pembelian tanggal 22 itu akan menjadi saldo utang dagang kita per tanggal 22 Desember ini. Yaitu jika ada pembelian secara kredit. Yang pertama kita catat di jurnal pembelian, yang kedua kita masukkan munculnya utang dagang di purchase jurnal ke buku besar pembantu utang, dan yang terakhir adanya pembelian kredit ini akan juga kita catat jumlah pembelian barangnya ke kartu persediaan. Oke, kita masukkan dari eh, jenis barang kulkas tipe K100 ini. Kita masukkan tanggalnya dengan nomor buktinya adalah A17. Kita membeli kepada PT Mandiri. Oke, karena pembelian, maka di sini di kartu persediaan kita masuk ke kolom in. Kita masukkan nilai pembeliannya adalah untuk yang K100 itu sebanyak 40 unit. Oke, dengan harga pembelian, ingat kalau pembelian, maka untuk mengisi kolom price kita lihat di dokumen. Di sini kita beli dengan harga 2 juta. Sehingga total pembelian itu adalah 80 juta. Itu didapat dari total unit yang kita beli dikalikan harga pokoknya. Oke, lalu setelah itu baru kita masuk ke saldo atau kolom saldo, kolom balance. Sebelumnya kita punya persediaan itu 114 unit, lalu ada pembelian 40 unit sehingga persediaan kita sekarang menjadi 154 unit dengan harga pokoknya masih 2 juta sehingga total nilai persediaan kita sekarang bertambah menjadi 308 juta rupiah. Yaitu untuk yang kulkas tipe K100. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan untuk kulkas tipe K200. Seperti biasa kita masukkan tanggal dan nomornya, kemudian keterangannya PT Mandiri dan kita masukkan di kolom in di sini pembeliannya. Oke, di sini kita membeli 50 unit untuk kulkas tipe K200 dengan harga pembelian adalah 2,5 juta sehingga total pembelian kita adalah 125 juta. Oke, lalu pembelian ini kita perhitungkan dengan saldo persediaan sebelumnya. Sebelumnya ada persediaan 89 unit, lalu ada pembelian 50 sehingga persediaan kita sekarang bertambah menjadi 139 unit dengan harga pokoknya 2.500.000 sehingga persediaan kita sekarang punya nilai yaitu 347.500. Oke, lalu yang terakhir kita masukkan untuk nilai pembelian yang K300, kita masuk ke kartu persediaan kulkas tipe K300. Kita masukkan tanggal, nomor dan keterangannya seperti tadi. Lalu kita masuk ke kolom in karena pembelian. Untuk kulkas tipe K300 kita membeli 10 unit dengan harga pembelian adalah 3 juta sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 30 juta. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke saldo persediaan. Sebelumnya ada saldo 95 unit, ada pembelian 10 unit, berarti persediaan kita bertambah menjadi 105 unit dengan harga pokoknya 3 juta, sehingga nilai persediaan kita untuk K300 itu adalah 315 juta rupiah. Oke, selesai. Itu untuk dokumen nomor 12. Tadi yang pertama ya saya ingatkan dicatat di jurnal pembelian untuk mencatat pembeliannya. Lalu dari pembelian itu muncullah hutang dagang dan adanya hutang dagang itu kita posting ke buku besar pembantu utang di sini. Lalu setelah itu baru kita catat ke kartu persediaan untuk mencatat adanya bertambahnya persediaan barang dagang kita. Oke, itu dokumen nomor 12. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 13. Oke, ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya pelunasan faktur. Itu artinya dokumen nomor 13 ini adalah mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Oke, kita catat yang pertama adanya bukti pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita masukkan tanggal transaksi adalah tanggal 23 dengan nomor bukti BKK 12-5. Di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang kepada PT Putra. Oke, kita lihat di sini kita mengeluarkan kas langsung di sisi kredit ya, masuk kolom cash in bank. Kita mengeluarkan kas itu 42.735.000.
Oke, karena ini membayar utang dagang, maka di sisi debit kita masuk ke kolom akun payable. Yaitu nilainya sama, yaitu 42.735.000. Oke, adanya pelunasan utang dagang otomatis akan mengurangi nilai utang dagang kita. Nah, adanya pengurangan utang dagang ini akan kita catat juga atau kita posting ke buku besar pembantu utang. Oke, di sini kita melunasi kepada PT Putra, kita cari buku besar pembantu utang untuk PT Putra. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 23. Oke, kita akan masukkan adanya pengurangan utang dagang tadi yang muncul di jurnal pengurangan kas, yaitu ke sini. Dan di jurnal pengurangan kas tadi, berkurangnya utang ada di sisi sebelah debit, yaitu 42 juta sekian itu. Sehingga di buku besar pembantu utang, ini pun kita posting di sisi sebelah debit, yaitu 42.735.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo utang sebelumnya. Sebelumnya ada saldo utang 42.735, lalu per tanggal 23 kita pun mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang dengan jumlah yang sama. Oke, karena di sini kredit ketemu debit, maka kita kurangkan hasilnya 0. Oke, itu jika ada bukti pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 14. Ya, di sini kembali ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Oke, ini kebalikannya dengan bukti pengeluaran kas tadi. Yang pertama, jika ada bukti penerimaan kas untuk membayar utang, untuk pelunasan piutang atau kita menerima dari pelunasan piutang, yang pertama kita akan catat di jurnal penerimaan kas atau case receipt journal. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya di sini. Oke, kita menerima dari toko maju, yaitu kas sebesar 24.975.000. Oke, kita terima kas 24.975.000 itu dari pelunasan piutang, sehingga di sisi kredit kita masuk ke kolom core receivable dengan jumlah yang sama, yaitu 24.975.000 rupiah. Oke, adanya pelunasan piutang ini otomatis akan mengurangi piutang dagang atas nama toko maju, sehingga adanya berkurangnya piutang atas nama toko maju ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Kita cari buku besar piutang untuk toko maju, ya berarti yang ini. Lalu kita masukkan tanggalnya, tanggal 25 dengan keterangan di sini kita akan posting tadi yang di jurnal penerimaan kas. Oke, di jurnal penerimaan kas tadi piutang ada di sisi sebelah kredit ya 24.975.000, sehingga di buku besar ini kita pun posting di sisi sebelah kredit yaitu sebesar 24.975.000. Oke, lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo piutang 24.975, lalu ada pelunasan tadi di jurnal penerimaan kas sebesar jumlah yang sama. Lihat debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan. Maka hasilnya 0. Jadi per tanggal 25 piutang atas nama toko maju itu sudah tidak ada lagi. Yaitu jika ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur atau pelunasan piutang. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 15. Oke, di sini ada faktur koknya perusahaan kita atau UD Mudah Hasil, sorry. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai penjualan kredit. Apabila ada penjualan kredit, maka yang pertama kita akan catat dulu di jurnal penjualan untuk mencatat nilai penjualan ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 27 dengan nomor bukti yaitu F12-3 kita menjual kepada toko maju. Ya, dengan nilai penjualan di sini kita langsung masuk ke kolom kredit. Nilai penjualan atau sales ini kita ambil dari total harga yaitu 147.500 dengan PPN di sini adalah 16.225 dan beban angkut di sini tidak ada, sehingga nilai sales ini ditambah PPN outcome ini akan menjadi piutang atas nama toko maju atau menjadi jumlah piutang di sisi sebelah debit atau akan masuk ke kolom core receivable. Oke, adanya penjualan kredit, maka otomatis akan memunculkan piutang dagang. Nah, munculnya piutang dagang atas nama toko maju, ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko maju. Oke, kita masuk ke buku besarnya toko maju, kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya tadi adalah
dari sales jurnal ya, yang piutang dagang yang muncul di sales jurnal akan kita masukkan ke sini. Oke, di sales jurnal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit, makanya di buku besar pembantu piutang ini kita masukkan di sisi sebelah debit kolom posting. Oke, kemudian baru kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya sudah tidak ada saldo piutang, maka otomatis munculnya piutang tanggal 27 ini, maka akan jadi saldo piutang per tanggal 27 atas nama toko maju. Seperti itu. Yaitu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita catat di jurnal penjualan, lalu munculnya piutang di jurnal penjualan, kita posting ke buku besar pembantu piutang. Baru setelah itu kita catat juga adanya penjualan kredit ini ke dalam kartu persediaan. Oke, untuk kartu persediaan sendiri adalah untuk mencatat adanya eh, barang yang keluar ini. Yang pertama kita akan catat di kartu persediaan untuk kulkas tipe K100. Oke, tanggal 27 kita masukkan dengan keterangannya adalah toko maju karena kita menjual kepada toko maju. Oke, karena penjualan maka di kartu persediaan kita masuk ke kolom out di sini. Masuk kolom out, kita masukkan jumlah penjualan kulkas K100 ini adalah 15 unit. Oke, dengan harga pokok barang yang kita jual itu adalah 2 juta. Oke, sekali lagi saya ingatkan, untuk kolom price di out itu ngambilnya dari kolom price di balance ya. Tetapi apabila pembelian, maka price di kolom ini nih kita mengambil di dokumen seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita jumlahkan di sini, maka total harga pokok untuk 15 unit itu adalah 30 juta. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo persediaan sebelumnya. Di sini ada 154, kemudian dijual 15, maka persediaan kita sekarang berkurang 139 unit dengan harga pokok 2 juta, sehingga total nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 278 juta rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas tipe K100. Sekarang kita masuk ke kulkas tipe K200. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Oke, karena penjualan maka kita masuk ke kolom out. Oke, seperti tadi untuk kulkas tipe K200 kita menjual 10 unit. Dengan harga pokoknya di sini adalah 2.500.000 sehingga total harga pokok untuk 10 unit adalah 25 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya sebelumnya ada 139 dijual 10 maka sekarang berkurang menjadi 129. Dengan harga pokoknya kita turunkan sehingga total nilai persediaan sekarang menjadi 322.500.000. Oke, lalu yang terakhir kita masukkan untuk penjualan kulkas tipe K300. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kita masukkan penjualan itu ke kolom out. Kita jual untuk K300 itu 10 unit dengan harga pokoknya di sini adalah 3 juta. Sehingga total harga pokok untuk 10 unit itu adalah 30 juta. Oke, lalu kita masukkan ke kolom saldo, kita perhitungkan. Sebelumnya ada 105 unit, dijual 10, maka menjadi 95. Dengan harga pokok 3 juta, nilai persediaan kita berkurang menjadi 285 juta rupiah. Oke, setelah kita catat di kartu persediaan, maka yang terakhir, apabila ada penjualan kredit, maka kita akan catat juga di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Oke, untuk harga pokok barang yang kita jual ini. Untuk 15 unit, harga pokok 30 juta. Untuk yang 10 unit K225 juta. Dan yang terakhir 10 unit, harga pokoknya 30 juta. Nah, harga pokok ini kita jumlahkan akan kita catat di jurnal umum. Oke, seperti biasa, jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual, itu adalah kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal dan nomor ininya, transaksinya. Lalu kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok barang itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory dengan kode akun masing-masing sesuaikan dengan yang ada di daftar akun. Lalu untuk jumlahnya sendiri seperti tadi yang saya sampaikan di awal, untuk jumlah harga pokoknya itu adalah akumulasi dari total harga pokok barang yang kita jual. Yang pertama adalah 15 unit harga pokoknya 30 juta. Lalu untuk 10 unit yang K200 itu 25 juta. Dan untuk 10 unit yang K300 ada 30 juta. Ini kita jumlahkan 30 juta ditambah 25 juta ditambah 30 juta. Maka hasilnya kita masukkan di kolom sisi debit dan kredit di jurnal umum. Jumlahnya adalah 85 juta rupiah.
Oke, itu jika ada penjualan kredit ya. Yang pertama tadi kita catat di jurnal penjualan atau sales jurnal. Lalu yang kedua, munculnya piutang di sales jurnal kita posting ke buku besar pembantu piutang dan lalu kita catat untuk penjualan barangnya di kartu persediaan. Lalu untuk harga pokok barang yang muncul di kartu persediaan ini kita catat di jurnal umum. Oke, seperti itu jika ada penjualan secara kredit. Kita masuk dokumen yang nomor 16 atau kita masuk dokumen yang ke-16 di sini. Oke, ada nota kontan ya, bahwa nota kontan itu perlu diketahui itu adalah transaksi tunai. Nah, untuk mengetahui apakah ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita cukup lihat kopnya. Di sini kalau kita lihat ini adalah kop perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan. Artinya, nota kontan dengan kop perusahaan sendiri itu adalah penjualan tunai. Nah, apabila ada penjualan tunai, maka pencatatan ke jurnal yang pertama adalah yang pertama kita akan catat di jurnal penerimaan kas ya, karena penjualan tunai otomatis kita akan langsung menerima uang di situ. Oke, kita catat yang pertama di case receipt jurnal. Kita masukkan tanggal penjualan tunai adalah tanggal 29 dengan nomornya adalah BKM 12-4. Di sini kita jual tunai kepada toko mitra. Oke, jumlah kas yang kita terima dari penjualan tunai itu adalah 118.215.000. Oke, karena kita menerima dari penjualan tunai, maka di sisi kredit jangan masuk ke kolom receivable, tapi masuk ke kolom order. Nah, di kolom order, maka akun-akun yang muncul dari transaksi penjualan tunai adalah yang pertama adalah untuk total harga, ini kita catat dengan akun sales, ya. Dengan kode akun salesnya sendiri adalah 4100, totalnya adalah 106.500. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PPN, ini akan kita catat sebagai PPN outcome. Dengan kode akun adalah 21500, total PPN-nya adalah 11.715.000. Sehingga total nilai sales plus total PPN outcome ini, kalau kalian jumlahkan, maka sama dengan jumlah kas yang kalian terima. Oke, itu yang pertama, jika ada penjualan tunai. Yang kedua, setelah kita catat di jurnal penerimaan kas, yang kedua akan kita catat di kartu persediaan. Oke, di kartu persediaan untuk mencatat jumlah barang yang kita jual ini. Oke, di sini kita hanya menjual dua jenis barang yaitu kulkas tipe 100 dan kulkas tipe 200 ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu yang kulkas tipe K100 ini. Kita masukkan tanggal, nomor, lalu kemudian keterangannya itu adalah PT toko mitra, sorry. Oke, karena penjualan, sekali lagi kita masuk ke kolom out di sini. Yang pertama kita menjual 15 unit dengan harga pokoknya tentunya 2 juta, sehingga totalnya adalah 30 juta. Lalu kita masuk ke kolom balance. Di sini sebelumnya ada persediaan 139, dijual 15, maka sekarang sisa persediaan adalah 124 unit dengan harga pokok itu 2 juta, sehingga total nilai persediaan kita itu adalah 248 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke kartu persediaan untuk kulkas tipe K200. Sama seperti tadi, kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kita masuk ke kolom out di sini karena penjualan. Oke, untuk tipe K200 kita menjual 12 unit dengan harga pokoknya 2.500.000 sehingga totalnya adalah 30 juta rupiah. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo persediaan 129, dijual 12 sehingga sekarang persediaan berkurang menjadi 117 unit dengan harga pokok 2,5 juta. Total nilai persediaan kita berkurang sekarang menjadi 292.500.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada penjualan tunai, kita akan catat harga pokok barang yang kita jual ini ke dalam jurnal umum. Oke, seperti tadi, bahwa jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual, itu sama bunyinya seperti ini. Kita masukkan dulu tanggal dan nomor buktinya, lalu kita masukkan jurnalnya, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Kode akunnya sama, nilainya sendiri untuk sisi debit dan kredit itu adalah akumulasi dari harga pokok barang yang kita jual, yaitu harga pokok untuk 15 unit yang K100 dan yang harga pokok 12 unit yang K200, yaitu 30 juta ditambahkan dengan 30 juta. Maka dapatlah nilai untuk sisi debit dan kredit itu adalah 60 juta rupiah.
Oke, selesai. Itu jika ada transaksi penjualan secara tunai. Yang pertama kita catat di jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kasnya. Lalu yang kedua kita catat di kartu persediaan untuk mencatat eh, atas penjualan barang ini, jumlah penjualan barang ini. Dan yang ketiga kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Lalu kita masuk ke dokumen yang terakhir yaitu dokumen nomor 17. Ini ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur. Oke. Karena bukti penerimaan kas, maka otomatis kita masuk yang pertama adalah ke jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kasnya. Kita masuk ke kas resep jurnal ini. Oke, kita catat tanggalnya, tanggal transaksinya adalah tanggal 30 dengan nomor BKM 12-5. Keterangannya adalah di sini eh, sorry, cash receipt journal ya. Oh ya, di sini. Kita masuk di sini kita catat terima dari toko mitra. Oke. Tanggal 30 BKM 12/5 kita menerima dari toko mitra. Oke, kas yang kita terima itulah 29.970.000. Nah, karena kita terima dari pelunasan piutang, maka di sisi kredit kita masuk ke kolom account receivable. Jumlahnya adalah 29.970.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pelunasan piutang otomatis akan berdampak pada berkurangnya piutang dagang ke toko mitra. Sehingga berkurangnya piutang dagang ini pun akan kita catat atau kita posting ke buku besar pembantu piutang atas nama toko mitra. Oke, kita masuk ke buku besar atau subsidiary ledger ya, ke toko mitra. Oke, berarti yang ini kita masukkan tanggal transaksinya adalah tanggal 30. Oke, lalu berkurangnya piutang toko mitra ini tadi muncul di cash receipt journal dengan refnya adalah CRJ. Nah, di cash receipt journal tadi piutang itu berkurang atau muncul di sisi sebelah kredit ya, yaitu 29.970. Maka di buku besar pembantu piutang pun kita posting di kolom posting ini di sisi sebelah kredit ya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo piutang sebelumnya. Ya, sebelumnya ada saldo piutang di sisi debit 29.970, lalu ada posting piutang dari cash receipt journal di sisi kredit. Oke, debit ketemu kredit di sini, maka kita kurangkan, maka hasilnya 0. Sehingga per tanggal 30 piutang atas nama toko mitra itu sudah lunas. Seperti itu. Oke, saya rasa ini ya untuk pencatatan dokumen transaksi dari nomor 11 sampai dengan nomor 17. Oke, apabila proses pencatatan sudah selesai, maka langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita coba lakukan perapihan atas jurnal-jurnal ini. Kita rapikan satu-satu mulai dari sales jurnal. Kita jumlahkan yang pertama untuk sales jurnal di sisi debit ya, itu jumlahnya ada core receivable itu adalah 526.920. Lalu di sisi kredit muncul jumlah di sini untuk salesnya totalnya adalah 472 juta. Kemudian di sisi PPN outcome dan freight total masing-masing adalah 51.920 dan 3 juta. Kemudian setelah itu baru kita lakukan rekapitulasi. Ya, tujuan rekapitulasi adalah untuk mengelompokkan kode-kode akun atau akun-akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit. Oke, sekarang kita mulai dari sisi debit. Kita lihat bahwa di sisi debit itu hanya muncul satu akun, yaitu akun receivable. Kodenya 1/1300. Kita masukkan di sini. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita ambil dari jumlah core receivable ini, yaitu 526.920. Yaitu sisi debit. Lalu di sisi kredit, di sini muncul tiga akun, ya, muncul tiga kode akun. Oke, kita urutkan kode terkecil sampai ke kode terbesar. Kalau kita lihat di sini urutan kode terkecil ada 21500. Kita masukkan di sini. Jumlahnya adalah kita ambil dari total ini 51.920. Lalu yang kedua, kode akun terkecil yang kedua adalah 4100. Itu untuk kode salesnya sendiri dengan jumlahnya adalah 472 juta. Dan yang terakhir, kode akun 41400 dengan jumlahnya adalah 3 juta. Lalu setelah itu debit dan kredit ini kita jumlahkan, kita total ini. Kolom totalnya debit dan kredit didapat nilai yang sama yaitu 526.920.000 rupiah. Hasilnya hilang. Oke, itu untuk sales journal. Sekarang kita masuk ke receipt journal. Lakukan seperti tadi, kita jumlahkan seluruh yang di sisi debit dan sisi kredit. Oke, di sisi debit cash in bank kita jumlahkan ini.
maka dapat totalnya adalah 244.785. Lalu di sini kosong, nggak ada nilai. Di sisi kredit ada core receivable, kita jumlahkan. Lalu di kolom order, di sisi kredit pun muncul, kita jumlahkan. Ya, seperti ini kita jumlahkan ya. Ya, seperti ini cara menjumlahnya. Ya, total ordernya adalah 118.215 itu terdiri dari akun sales dan PPN outcome. Lalu kemudian baru kita buat rekapitulasi di sisi debit. Di sini yang hanya ada saldonya adalah cash in bank, ada satu akun, yaitu 1/1/100. Jumlahnya adalah 244.785. Di sisi kredit, di sini muncul untuk akun receivable satu, kemudian ada sales dan ada PPN outcome. Ada tiga akun muncul di sini. Sehingga kita urutkan dari kode terkecil, yaitu yang pertama adalah 1/1 300, yang kedua itulah 21 500, yang ketiga 41 100. Jumlahnya silakan kalian ambil. Untuk yang 1/1 300 kita ambil yang ini, untuk yang 21 500 kita ambil yang ini, dan yang 41 100 kita ambil yang ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Kalau kita lihat hasilnya balance 244.785.000 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, saya rasa untuk yang purchase journal, untuk cash payment journal, silakan kalian lakukan seperti itu ya. Ini kalau kita total di sisi debit dan kredit kira-kira hasilnya seperti ini. Oke. Lalu dari kode akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit, kita masukkan ke sini sesuai dengan kode akun terkecil tentunya. Ya. Lalu jumlahnya kita pun ambil dari jumlah-jumlah ini. Dan di sisi kredit sini hanya ada satu akun, yaitu 21 100. Untuk akun payable dengan totalnya 428.350. Lalu setelah itu baru kita turunkan, kita jumlahkan semua di sisi debit dan sisi kredit. Hasilnya kalau kita lihat adalah sudah seimbang balance. Masuk ke cash payment journal. Ya, seperti tadi, di sisi debit di sini hanya ada akun payable. Kita jumlahkan. Di sisi kredit hanya ada cash in bank. Kita jumlahkan. Oke, hanya ada satu akun sisi debit dan sisi kredit. Ya, kita masukkan, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, di sisi debit itu hanya, sorry, ada dua akun ya. Ada akun payable dan ada expand payable. Sorry ya, salah tadi. Ada dua akun. Lalu di sisi kredit hanya ada akun yaitu cash in bank. Sehingga kita jumlahkan untuk yang 21 100 untuk akun payable kita ambil jumlah yang ini, sedangkan expand payable kita ambil yang ini jumlahnya 9 juta. Lalu kita total debit dan kreditnya. Oke, kalau kita lihat hasilnya balance, lalu kita masuk ke petty cash. Ya, di petty cash ini di kolom order sisi debit di situ ada store supplies jumlahnya 700. Ya, jumlahnya 700. Ini kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Di kredit hanya ada satu akun yaitu petty cash. Kodenya 1/1200. Sedangkan store supplies 1/1600. Ini kita jumlahkan di sini. Kita masukkan ke sini. Lalu kita jumlahkan. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Dan general jurnal. Ya, di sini perhatikan kita buat data rekapitulasi. Di sisi debit di sini ada cost of wholesale ya. Kita kasih warna, ini di sisi debit kita kasih warna biar enak. Ya, ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit ya. Kalau kita perhatikan di sisi debit itu hanya ada dua akun, yaitu 51 100 dan 21 100. Oke, tetapi karena hanya ada dua akun, maka kita masukkan di sini dua akun. Ya, seperti ini. Totalnya untuk 21 100 kita ambil total yang ini. Ya, 9.990. Kita masukkan. Nah, untuk cost of goods sold atau kode 51 100 ini kita jumlahkan. Ya, seluruhnya ini kita jumlahkan. Kemudian kita letakkan di sini. Ya, totalnya 330.500. Kalau di sisi kredit ini sisanya ada merchandise inventory, ada PPN income ya. Kalau kita lihat di sini ada dua akun juga ya. Dua akun juga di sini. Yaitu untuk merchandise inventory dan PPN income di sini ya. Ya, sama seperti tadi ya, untuk kode 1/1500 atau merchandise ini kita jumlahkan jumlahnya. Oke, yang ini kita jumlahkan semua. Ya, kita jumlahkan semua. Lalu kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk PPN income,
karena cuma satu, ya ambil yang ini berarti 990.000. Kemudian kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Hasilnya balance seperti ini. Oke, itu jurnal umum. Lalu untuk kartu persediaannya, kita cukup menurunkan total nilai persediaan akhir. Ya, untuk tipe kulkas tipe K100, kita turunkan nilai persediaan airnya ke sini. Lalu untuk tipe K200, ini kita turunkan ke sini, total airnya. Dan yang K300 ini kita turunkan total airnya ke sini. Selesai. Untuk perapian kartu persediaan. Dan untuk buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, ini saya rasa cukup seperti ini aja. Dan yang terakhir kita akan buat daftar saldo, baik daftar saldo piutang, daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan. Ini cukup gampang ya cara ngisinya untuk buku besar. Untuk daftar saldo piutang, kita cukup mengambil saldo-saldo yang muncul di buku besar pembantu piutang ini, saldo akhirnya. Contoh misalnya, daftar saldo piutang yang pertama adalah Toko Karisma. Kita cukup mengambil saldo akhir dari Toko Karisma ini, yaitu 161.840. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk Toko Berkah, untuk Toko Barokah, sorry, yaitu kita ambil saldo akhirnya Toko Barokah. 204.655.000 kita masukkan ke sini. Dan Toko Maju, kita lihat di sini di buku besar pembantu piutang, Toko Maju saldo akhirnya adalah 163 juta sekian. Kita masukkan ke sini. Dan untuk Toko Mitra, ini kalau kita lihat saldonya habis. Berarti di sini juga saldonya habis. Kemudian kalian jumlahkan, letakkan di sini. Ya, sehingga total saldo piutang kepada tiga customer ini adalah 530.220.000. Sama halnya dengan daftar saldo utang, kita ngambil dari buku besar pembantu utangnya. Saldo airnya ini kita ambil dari Toko Mandiri, dari PT Mandiri adalah saldo airnya utang 260 juta. Saldo air utangnya 260 juta. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk PT Jaya, kita lihat saldo airnya menghasilkan 9.960. Kalian masukkan ke sini. Dan yang terakhir untuk Toko Putra, sorry, untuk PT Putra, saldo utangnya adalah habis. Berarti ini 0. Sehingga kalian jumlahkan hasilnya kalau kita lihat daftar utang kita atau saldo utang kita kepada supplier itu adalah 270.810.000. Dan yang terakhir kita masukkan daftar persediaan. Ini cukup kita mengambil saldo akhir persediaan tadi atau nilai persediaan tadi. Ya, nilai persediaan K100, nilai persediaan K200, dan nilai persediaan K300. Kalian masukkan sini semua nilai-nilai persediaan tadi. Lalu kalian jumlahkan, letakkan di sini. Oke. Nilai persediaan kita sekarang adalah 825.500. Seperti itu. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait bagaimana cara memposting jurnal khusus ini atau akun-akun yang muncul di jurnal khusus ini ke dalam buku besar. Atau kita akan coba lakukan posting ke buku besar ini. Jadi seluruh data yang ada di jurnal khusus atau seluruh saldo yang muncul di jurnal khusus ini, saldo masing-masing akun ini, kita akan posting seluruhnya ke buku besar ini. Dan dari hasil posting buku besar, selanjutnya kita akan coba susun daftar saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember dari UD Mudah Hasil ini. Oke, baik, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.